Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Pertemuan yang lalu masih dalam pembahasan seputar syafa'ah. Masuk dalam ayat yang dibawakan oleh penulis surat An-Najm ayat 26. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'danallah liman yasha'u wa yardah. Dan alangkah banyak dari malaikat di langit, syafaat mereka tidak memberikan manfaat sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ayat ini, jamaah hormati, bantahan kepada orang musyrik. Ketika orang musyrik mendekatkan diri kepada makhluk, kepada Lata, Uzza, Manat, alasan mereka itu liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, atau untuk menjadi perantara-perantara di sisi kami, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuburan yang dikubur dianggapnya orang soleh, kemudian semangat ke situ untuk menjadi perantara dirinya dengan Allah. Lah ayat ini membantah. Malaikat sama sekali syafaat mereka tidak memberikan manfaat kecuali Allah izini, Allah ridhoi. Jadi kalau selainnya tentu tidak bisa memberikan manfaat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena syafaat itu milik Allah, maka seseorang jangan minta syafaat kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, syafaat itu akan memberikan manfaat dengan dua syarat. Satu, Allah kasih izin yang mensyafaati ataupun yang disyafaati. Yang kedua, Allah ridho kepada yang disyafaati. Nah, ridho Allah itu kepada ahlu tauhid, kepada orang-orang yang ikhlas. Makanya nanti kalau pengen mendapatkan syafaat, satu, minta sama Allah. Kedua, jadilah diri kita sebagai ahlu tauhid, ahlul ikhlas. Orang yang senantiasa mengesahkan Allah, orang yang senantiasa ikhlas. Yang ketiga, nanti ada amalan-amalan yang mengantarkan seseorang bisa mendapatkan syafaat. Semisal senang membaca sholawat, nanti bisa mendapatkan syafaat dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ayat setelahnya dibawakan surat Saba ayat yang ke-22. Qulida'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Katakan Muhammad, seru yang kalian anggap selain Allah. Jadi yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah itu, coba kamu seru. Apakah mereka bisa mendatangkan manfaat? Apakah bisa mereka itu menolak madarat? Sementara selain Allah itu tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kuasa, walaupun sebesar semut kecil di langit, tidak pula di bumi. Ayat ini, surat Saba ayat 22-23. Apa pelajarannya? Pertama, sama dengan ayat yang sebelumnya. Bantahan kepada orang musyrik. Ketika orang musyrik menyeru selain Allah. Ada yang malaikat, ada yang menyeru para nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh. Selain Allah itu nggak punya apapun. Jadi la yamlikuna lahum naf'a. Sama sekali nggak punya kemampuan mendatangkan manfaat, tidak punya kemampuan menolak madarat. Kalau nggak punya kemampuan, kok dimintai tolong? Makanya pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, kalau ada orang yang tidak punya kemampuan, orang cacat, kita mintai tolong, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orangnya cacat, tapi sakti. Ya, jelas orang buta, buta, tolong seberangkan saya. Kemungkinan pertama, wuto matane, tapi dia sakti misalkan. Kemungkinan kedua, itu pelecehan. Pelecehan kepada orang yang dimintai tolong. Wong jelas buta, dimintai tolong untuk nyebrangke. Ketika seorang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, punya daya linuweh, kemampuan luar biasa. Enggak mungkin. Tidak mungkin, karena yang maha mampu, maha kuasa cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itu melecehkan mereka, merendahkan mereka. Wong mereka pun tidak punya kemampuan. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, disyariatkan mendebat orang musyrik untuk membatalkan kesyirikan mereka. Jadi kesyirikan mereka itu diterangkan supaya mereka sadar. Pelajaran ketiga, memutus sebab yang orang musyrik bergantung dengannya. Orang musyrik bergantung dengan selain Allah itu untuk mendapatkan manfaat, untuk menolak madarat. Padahal, saudara yang saya hormati, seseorang itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat kalau dia memiliki salah satu dari 4. Pertama, memang dia punya manfaat, punya untuk kemampuan menghilangkan madarat. Selain Allah nggak punya. Saya pernah kasih contoh di India banjir bandang, itu orang itu malah sibuk menyelamatkan Tuhan-Tuhan mereka. Jadi Tuhan itu dipikul, tidak kebanjiran. Berarti nggak punya. Kedua, syarikan lil malik, punya persekutuan untuk kepemilikan. Orang mungkin nggak punya semuanya, tapi dia punya andil. Saya juga punya hak di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekedar dhahiran au mu'inan lahu, memberikan pertolongan. Yang keempatnya sebagai perantara. Saya nggak punya, tapi saya bisa memperantarai. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 perkara ini tidak mereka miliki. Makanya ketergantungan mereka kepada selain Allah putus. Apa sih yang kamu harapkan? Ya, saya mengharapkan ini. Emang punya? Nggak punya. Emang punya andil? Nggak punya andil. Emang bisa membantu? Nggak bisa membantu. Emang bisa memberikan perantara, menjadi perantara? Tidak punya kemampuan sama sekali. Jamaah hormati, selain Allah itu nggak punya apa-apa. Sehingga sebab ketergantungan mereka itu sudah putus. Pelajarannya yang ketiga. Pelajaran yang keempat, ditetapkan syafaat
allati takunu biidznillah. Syafaat itu nanti ditetapkan kalau Allah memberi izin. Kalau Allah memberi izin. Selain Allah, kalau belum dikasih izin sama Allah, nggak bisa. Sampai para nabi, para rasul, di padang mahsyar. Ketika kondisinya itu demikian genting. Iya. Kemudian, supaya nanti segera ditegakkan hisab. Tanpa izin Allah, itu nggak bisa. Kan pemilik syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Baru setelah Nabi sujud di hadapan Allah, kemudian memuji dengan sanjungan-sanjungan. Apa kata Allah? Irfa' ra'sak. Ya, kemudian isfa' tu safa'. Angkat kepalamu. Ya, kemudian ya, menjadilah pensyafaat, nanti kamu akan diberikan syafaat. Saltu toh, minta, kamu akan dikasih. Ya, ini menunjukkan izin untuk memberi syafaat cuman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat. Kemudian yang kelima. Annal musyrikina la tanfa'uhumus syafa'ah. Orang musyrik itu syafaat nggak memberikan manfaat. Tadi kan untuk mendapatkan syafaat 3. 1. Yang diberi itu atau yang memberi mendapatkan izin sama Allah. Diridhoi oleh Allah. 2. Yang Allah izini, Allah ridhoi itu adalah orang ahlu tauhid, ahlul ikhlas. Musyrik. Nggak mentauhidkan Allah. Tidak ikhlas. Makanya orang musyrik syafaat tidak memberikan manfaat kepada mereka. Jamaah yang hormati, ini kandungan ayat. Kemudian dibawakan ucapan Ibn Abbas. Dibawakan ucapan Abul Abbas. Nafallahu amma siwahu. Kulla ma yata'alaku bihil musyrikun. Fanafa ayakuna li ghairihi mulkun au kistun minhu au yakuna aunan lillah walam yabqa illa syafa'ah fabayana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu rabbu kama qala ta'ala wala yasfa'una illa liman irtada. Kata Abul Abbas, ya, kata beliau, ini Abul Abbas itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, Allah mentiadakan dari selainnya semua yang orang musyrik bergantung dengannya. Jadi orang musyrik yang bergantung dengan selain Allah itu, Allah tiadakan satu kepemilikan. Nggak punya. Jadi kalau nggak punya, apa mungkin bisa memberi? Nggak bisa. Yang kedua, kiston. Kiston itu bagian. Kadang orang nggak punya, tapi dia punya andil, punya bagian. Selain Allah, nggak punya bagian. Nggak punya bagian. Yang ketiga, itu pertolongan. Pertolongan. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa memberikan pertolongan. Yang diharapkan terakhir cuman syafaat. Perantara saja. Tapi ternyata tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Maka syafaat yang disangka oleh orang musyrik itu adalah syafaat yang muntafiyah yaumal qiyamah. Syafaat yang nanti ditiadakan. Syafaat yang sama sekali tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Syafaat yang Al-Quran itu menafikan, mentiadakan. Jamaah yang hormati, berarti yang bisa memberikan syafaat cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah hanya dengan izinnya. Ini dibawakan penjelasan contoh. Nabi kita Muhammad SAW ketika syafaatul udama. Beliau pemilik syafaatul udama. Syafaatul udama itu supaya manusia yang kumpul di mahsyar segera ditegakkan hisab. Saking dahsyatnya waktu itu. Sudah nggak kuat. Ya. Kemudian Nabi itu tidak memulai dengan memberikan syafaat. Tapi memulainya dengan fayasjudu li rabbi, sujud di hadapan Allah. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kata Allah, irfa' roksak. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Kemudian kul yusma, berucap, kamu akan didengar. Saltu to, minta, kamu akan diberi. Wasfa' tu syafa'. Syafaati, kamu baru bisa mensyafaati. Nabi saja punya syafaat, tapi nggak bisa. Tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafaatika. Rasul, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu?
man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Berarti syarat orang mendapatkan syafaat Nabi la ilaha illallah. Enggak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Enggak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Beribadah hanya semata kepada Allah. Makanya ada kalimat khalisan min qalbi, ikhlas dari hati. Makanya la ilaha illallah itu memiliki syarat. La ilaha illallah itu memiliki syarat. Kalau la ilaha illallah syarat tidak terpenuhi, maka tidak memberikan manfaat. Salah satu syaratnya itu khalisan min qalbih. Dia ucapkan ikhlas dari hatinya. Ada keikhlasan. Ini wallahu ta'ala alam. Jadi syafaat itu untuk orang ikhlas dengan izin Allah. Maka wala takunu liman asyraka billah. Enggak bisa didapat bagi orang yang mensekutukan Allah. Wis, cutel ya. Kalau orang punya kemaksiatan syirik, sudah. Harapan untuk bisa mendapatkan kebaikan di akhirat, sudah nggak mungkin. Tapi kalau selain syirik, ini pernah kita bahas. Selain syirik itu kesempatan untuk mendapatkan ampunan sangat banyak. Ketika mati, disolatkan sekian puluh, itu bisa mensyafaati. Kemudian setelah meninggal, memiliki anak yang soleh dan solehah mendoakan, bisa menggugurkan kesalahan. Kemudian meninggalkan wakaf-wakaf yang bermanfaat, itu bisa menjadikan sebab pahalanya melimpah, dosanya nanti menjadi berkurang. Dosanya menjadi berkurang. Demikian pula nanti bisa dengan syafaat Nabi atau syafaat yang bisa memberikan syafaat terakhir dengan rahmat Allah. Tapi kalau sudah musyrik, sudah nggak punya kemampuan apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Jadi intinya, hakikatnya itu adalah anallah subhanahu huwallazi yatafaddalu ala ahlil ikhlas. Bahwasanya Allah semata yang mencurahkan kepada orang-orang yang ikhlas karunia. Sehingga nanti diberikan ampunan dengan perantaraan doa orang yang Allah izini untuk memberikan syafaat. Untuk memuliakan dia. Untuk mendapatkan kedudukan yang terpuji. Nah ini saudaraku yang saya hormati, seperti itu. Tapi kalau orang musyrik sudah nggak dapat. Tidak dapat. Wallahu ta'ala alam, ini penjelasan yang panjang, penjelasan yang terakhir. Dari yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Intinya seperti apa yang kita sampaikan tadi. 3. Kalau pengen mendapatkan syafaat, minta sama Allah. Yang kedua, perbaiki tauhid kita, keikhlasan kita. Yang ketiga, ikhtiar dengan melakukan sebab-sebab yang bisa mendapatkan syafaat. Wallahu ta'ala alam. Setelah itu berpindah dalam bab innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau harapkan dia mendapatkan hidayah. Jadi terjemahannya ini termasuk terjemahan yang harus diluruskan. La tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah orang yang kamu cinta dia mendapatkan hidayah. Jadi dicintanya itu dicinta dia mendapatkan hidayah. Karena kalau orang kafir itu dalam pembahasan al-wala wal bara tidak boleh dicintai. Tidak boleh dicintai. Kalau orang kafir nggak boleh dicintai. Ya, nggak boleh dicintai. Apalagi cinta berkaitan dengan agama. Kalau cinta tabiat, cinta sama orang tua, sama anak itu cinta tabiat. Tapi nggak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti para ulama, seingat kami termasuk Syekhul Islam Taimiyah, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu sangat cinta. Sangat cinta di sini, sangat cinta untuk dia mendapatkan hidayah. Tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Ayat ini bantahan kepada penyembah kubur yang meyakini para nabi, orang soleh bisa mendatangkan manfaat menolak madarat. Bisa mendatangkan manfaat menolak madarat.
Nabi kita Muhammad SAW. Semangat luar biasa supaya sang paman Abu Thalib itu mendapatkan hidayah. Tapi ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Padahal Nabi ya. Membuka pintu hati nggak punya kemampuan. Padahal sang paman ini Masya Allah. Kebaikannya luar biasa. Luar biasa. Nanti silahkan baca sirah. Pembelaan sang paman kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa besar. Jamaah hormati. Nah, ini saja nggak mampu. Beliau membuka pintu hati. Falam yatayassar lahu. Tidak ada kemudahan baginya. Kemudian beliau memintakan kepada Allah setelah matinya. Supaya diberikan maaf. Sama Allah dilarang itu. Tidak sepantasnya bagi Nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang musyrik. Walaupun mereka kerabat paling dekat. Ditegur itu. Ditegur. Saudara yang saya hormati, sekelas manusia terbaik nggak punya kemampuan mendatangkan manfaat, menolak madarat. Kalau selainnya, apalagi? Selainnya apalagi? Katanya umatnya. Tapi sekarang ada itu keyakinan umat Rasul itu seakan-akan lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Saya pernah mendapatkan penjelasan kalau tingkatan dalam orang sufi itu ada syariat, ada makrifat, ada hakikat. Ada hakikat. Kalau sudah tingkatan hakikat, nggak sholat, nggak apa-apa. Nggak sholat, nggak apa-apa. Jadi kayak kelasnya kita yang sholat itu kelas paling rendah. Masih tingkatan syariat. Jadi paling rendah. Lah saya jawabannya gampang. Kata kita, Nabi kita Muhammad SAW tingkatannya apa coba? Kamu katakan syariat berarti paling rendah. Iya. Kalah berarti tingkatannya dengan engkau. Kalau kamu sudah tingkatan hakikat, jadi nggak perlu sholat. Lah kamu dapat agama dari siapa? Katanya pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi saja sampai meninggal beliau sholat. Sampai meninggal beliau sholat. Lah ini saudara yang saya hormati, sekelas manusia terbaik nggak bisa membuka pintu hati. Nggak bisa membuka pintu hati. Nggak bisa menyelamatkan dari api neraka. Yang tafsir wa andir ashiratakal akrabin Muhammad, kasih peringatan keluargamu yang dekat. Semuanya dipanggil itu. Sampai putri beliau Fatimah, putri Muhammad, salini min mali. Minta harta dari bapak. Tapi la ughni anki minallahi syai'a. Bapak tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun di sisi Allah. Sama putri yang paling disayangi. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Jamaah yang saya hormati, ini menunjukkan, ya, kalau Nabi saja nggak punya kemampuan, apalagi orang-orang yang di bawah Nabi kita Muhammad SAW. Jelas nggak mampu. Ini kandungan daripada ayat. Ayat ini, pelajaran yang bisa dipetik. Sama seperti yang disebutkan tadi, bantahan kepada orang yang punya keyakinan para wali memberikan manfaat, menolak madarat, mengatur alam semesta. Bahkan keyakinannya, kalau mursyid sufi, itu mendidik ketika masih hidup, dengan mendidik setelah mati, itu lebih bagus mendidik setelah mati. Jadi kalau masih hidup, katanya masih ada hawa nafsu. Ono males, ya, ada syahwat, ada keinginan, mungkin ditakoi pertanyaannya rodok sengak, akhirnya tersinggung, sesuk ora gelem mulang katanya. Itu masih seperti itu. Tapi kalau sudah mati, sudah nggak butuh, sudah nggak ada syahwat, ya, sampai seperti itu keyakinannya. Makanya di Kalimantan itu ada yang dianggap wali, itu ketika sang wali ini mati, ke kuburannya. Di kamarnya di situ. Nanti dididik langsung sama mursyidnya. Sing didik syaitan itu. Ini hati-hati ini, hati-hati. Saudara yang saya hormati, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak madarat. Sepeninggal, ya setelah matinya saja nggak mampu. Nggak mampu. Wong hidup saja Rasul nggak punya kemampuan membuka pintu hati. Mosok umatnya merasa mampu. Berarti lebih hebat. Nah ini termasuk kekufuran. Yang kedua, hidayatut taufik biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik. Kan hidayah itu ada dua. Ada irsad wal bayan, ada taufik. Kalau irsad wal bayan,
pengarahan, bimbingan, penjelasan. Orang kalau punya ilmu bisa. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, Allah puji, ya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Muhammad, sungguh kamu menunjuki jalan yang lurus. Tapi hidayah irsad wal bayan, bimbingan pengarahan. Tapi kalau taufik, terbukanya pintu hati, itu mutlak kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau seseorang mendidik, ya, termasuk metode para ulama dalam tarbiyah wal islah, pendidikan dan perbaikan, selain diarahkan, dibimbing, disuruh, didoakan. Selain diarahkan, dibimbing, disuruh, didoakan. Kayak Nabi kita Muhammad SAW, beliau senantiasa mendoakan umatnya supaya dibukakan pintu hati. Supaya senantiasa di atas kebenaran. Lah ini, Nabi kita Muhammad, hidayah taufik gak punya kemampuan. Ini mutlak kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya jangan heran kalau kisah Nabiullah Nuh alaihissalam, anaknya tidak beriman. Kalau kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tidak beriman. Kisah Nabiullah Lut, sampai dalam ayat itu, ada dua wanita yang di bawah orang yang soleh. Salah satunya istri Nabiullah Lut. Nggak ikut dapat hidayah itu. Nggak ikut dapat hidayah. Contoh siapa lagi? Sangat banyak. Tapi ada kalanya orang yang dalam lingkaran kekufuran malah dapat hidayah. Asiyah, ya, istri daripada Fir'aun, itu malah mendapatkan hidayah. Allah yang maha kuasa membagi hidayah. Allah yang maha kuasa membagi hidayah. Makanya jangan celah. Kalau ada seseorang, suaminya sudah dapat hidayah, istrinya belum. Ya, memang belum terbuka pintu hati. Kalau sang suami itu membiarkan, salah. Kok bojomu maksiat, enggak kamu kandani toh? Enggak, dayus. Itu nanti ada ancaman neraka. Tapi kalau sudah diarahkan, sudah dibimbing, sudah didoakan, ning tetap ngayal. Lah orang mbok ijolke, orang di modal ya. Kalau seperti itu, ya sudah, berarti kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, ya, ini saudaraku yang saya hormati, hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, ditetapkan ilmu bagi Allah. Allah itu a'lamu bil muhtadin. Lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Kadang ada orang menurut kita, seorang mungkin itu. Kayak Nabi, dalam perang Uhud, itu gigi seri beliau patah. Sampai kata beliau, bagaimana satu kaum akan beruntung. Syadju nabiyahum. Mereka berani melukai nabinya. Mana mungkin untung? Allah turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'. Bukan urusanmu sedikit Muhammad. Menunjukkan yang maha tahu orang mendapatkan hidayah Allah. Kadang orang jahat sekali, Allah berkehendak memberikan hidayah. Bisa. Tapi ada kalanya orang yang menurut kita, kuwi kudune entuk tapi nggak dapat. Itu ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang keempat, ditetapkan hikmah. Semua mengandung hikmah. Hikmah. Kemudian terakhir, batalnya seseorang bergantung dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan hadisnya Ibnu Musayyib dari bapaknya. Beliau berkata, lamma hadarat Abu Talib al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ketika Abu Talib itu sakaratul maut, sakit keras, hendak wafat, Rasulullah datang menjenguk. Nanti pelajarannya, menjenguk orang kafir yang sakit itu boleh selama ada maslahat. Salah satu maslahatnya itu menawari masuk Islam. Kalau berhasil, Masya Allah itu. Kan kalau dakwah lama gitu belum tentu nanti akhir hayatnya tetap baik. Tapi kalau seseorang misalkan sakaratul maut didakwai, dia masuk Islam, pahalanya sudah jelas. Ya, ketika Abu Talib sakit datang Nabi, tapi di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah, ada Abu Jahal. Kata Rasul, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka bi'indallah. Pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kata
yang aku akan berhujah untukmu dengannya di sisi Allah. Aku akan bersaksi, kamu sudah masuk Islam. Ya. Kemudian dua temannya yang kafir ini mengatakan, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Abu Talib, kamu benci toh dengan agamanya Abdul Muthalib, dengan agama nenek moyang. Maka Nabi mengulangi, dua temannya yang jahat itu juga mengulangi. Lah akhir ucapan Abu Talib itu enggan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti tetap di atas agama nenek moyang. Kemudian kata Nabi, la astaghfirunna laka malam unha anka. Saya sungguh-sungguh akan mintakan ampun untukmu selama tidak dilarang. Allah turunkan ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Enggak sepantasnya bagi Nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun orang musyrik walaupun mereka kerabat dekat. Jadi kalau sudah kafir, bapaknya enggak boleh. Ya Allah, Allah maghfir lana wali walidaina. Lah bapakmu Kristen mati no, enggak bisa. Tidak bisa. Ibunya enggak bisa. Anaknya enggak bisa. Apalagi orang lain. Makanya hati-hati menggunakan kalimat almarhum. Hati-hati. Kan karena masyarakat kita kalau orang mati, almarhum. Almarhum itu apa? Dirahmati oleh Allah. Orang kafir kok almarhum. Kalau orang kafir tidak, bukan almarhum. Iya. Hati-hati kadang karena kebaikan orang kafir itu. Begitu mati, semoga Allah mengampuni kesalahanmu, menempatkanmu pada tempat yang indah di sisinya. Lah wong kafir kok. Wong kafir sudah tidak mungkin. Sudah tidak mungkin. Ya. Kemudian berkaitan dengan Abu Talib turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah orang yang kamu sangat ingin dia mendapatkan hidayah. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Jamaah hormati, hadis ini apa pelajarannya? Boleh menjenguk orang yang sakit musyrik. Boleh. Catatannya idza rujiya islamuhu. Kalau diharapkan masuk Islam. Ya, boleh. Orang kafir musyrik kita jenguk kalau diharapkan masuk Islam, diperbolehkan. Kedua, madaratu ashabis su wa qurana isar alal insan. Bahayanya teman yang jelek, bahayanya teman-teman yang buruk atas manusia. Orang itu kalau berteman dengan teman yang jelek, bahaya. Makanya kalau dalam hadis, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin cari teman, itu falyandur ahadukum man yuhalil. Lihat siapa yang dijadikan teman dekat. Kalau teman secara umum, ya mungkin nggak begitu pengaruhnya. Tapi kalau teman dekat itu konco dolan, konco turu, konco mangan. Ya, teman dekat itu kita minum kopi gini, taruh di sini, dia teko langsung jeruput, boleh itu. Tapi coba kalau nggak konco cedak. Nggak konco cedak kita ngopi lalu diseruput separuh gitu. Gila kita. Sikatan apa ora kayak mau ya. Tapi kalau teman dekat, orang awam itu lihat. Ya, rokok saler, enggak, bukan pembahasan tentang masalah bolehnya rokok ya. Rokok saler itu, taruh sini, sedot itu. Itu konco cedak. Ya. Kata Nabi, kalau cari teman dekat diperhatikan. Kenapa? Teman dekat itu seperti peniup pandai besi. Mempengaruhi. Kalau kita datang ke peniup pandai besi, itu nanti kena debu, kena kotoran, baunya nggak enak. Iya. Kadang parahnya membakar pakaian kita. Membakar pakaian kita. Padahal sekarang pandai besi itu apa ada tukang tiupnya? Sudah pakai mesin. Kalau zaman saya kecil ini, ya, ada yang gini nih. Sana yang bagian ngobong sama mukuli, ada yang satu gini nih. Ya, itu satu, debunya kabur. Kedua, baunya tidak enak. Cuma ini panas itu, nanti gas petugasnya itu metu kabeh itu. Ya, bau badannya kan keluar. Nggak enak. Nanti bisa membakar pakaian kita. Berteman dengan orang yang buruk itu kepengaruh kejelekan. Kepengaruh kejelekan. Nanti kalau
Imam Qurtubi itu membawakan kisah teman yang buruk itu ada 4. Salah satunya Abu Thalib. Ada nanti yang lain Aksya. Aksya itu yang mendem di pol-polnya akhirnya mati. Belum bertobat. Itu teman yang buruk. Ada lagi nanti yang ya, yauma ya'adud dolim. Yang orang dolim itu menggigit jari mereka. Kenapa? Karena mereka itu dulunya pernah masuk Islam, goro-goro koncone sing elek enggak lilo. Kembali murtad. Ya. Itu penyesalan di akhirat. Nah ini hati-hati, saudara yang saya hormati, teman dekat itu mempengaruhi. Sahib, sahib. Kalau dalam bahasa Arab, sahib, sahib. Teman itu nyeret. Teman itu nyeret. Ya, ini walau ta'ala alam. Pelajaran yang ketiga, makna la ilaha illallah itu meninggalkan peribadatan kepada berhala. Para wali dan orang soleh. Kalau sekiranya la ilaha illallah itu sekedar ucapan tok, tentu orang musyrik zaman dahulu itu paling gampang ngucap. Tapi karena mereka paham konsekuensinya, begitu la ilaha illallah, semua berhala yang ada dia harus tinggalkan. Padahal kalau di Mekah itu di sekitar Ka'bah ada 360-an itu. Ya, 300 sekian itu patung. Makanya ketika Nabi berdakwah qulu la ilaha illallah aja alal alihata ilahan wahidah in hadalah syai'un ujab. Maksud Tuhan yang banyak itu cuma ingin jadikan satu, aneh. Ya, mereka menganggap aneh. Lah ini makna la ilaha illallah. Makanya saudara yang saya hormati, la ilaha illallah itu disemarakkan supaya umat tahu. Supaya umat tahu. Loh sekarang banyak nggak tahu itu. Kemarin pilihannya. Ternyata demokrasi itu atau pemilu itu kerusakan paling fatal itu menandingi Allah dalam membuat syariat. Menandingi Allah dalam membuat syariat. Kalau orang berucap la ilaha illallah, nggak ada pensyariat kecuali hanya Allah. Makanya para ulama kalau milih ya sing dadi pembikin syariat lebih keras. Tapi kalau milih kepala daerah atau apa, itu pertimbangan maslahat madarat. Kalau bahaya banget baru boleh. Tapi kalau enggak, ya hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Saudara yang saya hormati, itu diterangkan. Menunjukkan la ilaha illallah itu banyak yang belum paham. Banyak yang belum paham. Ucapannya la ilaha illallah, tapi doanya kepada kuburan. Yang saya pernah kasih contoh itu. Jadi yang pimpinan itu, kan ada zikir pas di Kalimantan itu. Wah itu yang datang ribuan. Nah, yang semuanya itu ngucap la ilaha illallah gitu. Semarak. Tapi yang mimpin gini, madad ya syaihi zaini. Minta diberikan kelapangan hidup, kelapangan rizki, kesehatan kepada siapa? Syekh Zaini. Itu menunjukkan nggak paham la ilaha illallah. Nih, kalau minta rizki kepada orang hidup saya nggak boleh, apalagi sudah mati. Nah ini menunjukkan la ilaha illallah itu betul-betul perlu diterangkan. Yang keempat, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu, keyakinan, dengan akidah, maka dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Yang kelima, amal itu yang menentukan akhirnya. Ketika Abu Thalib, ketika hidup baik, tapi akhir hayatnya tetap di atas agama Abdul Muthalib, nggak terhitung. Innamal a'malu bil khawatim. Tapi kalau orang jelek gitu, Nabi itu dulu punya pelayan Yahudi. Yahudi ketika sakit, Nabi jenguk, kemudian ketika dijenguk itu diminta masuk Islam. Ya, masuk Islam lah engkau, kamu akan selamat. Noleh sama bapaknya. Bapaknya ngomong, ati Abul Qasim. Sudah, ikut saja sama Abul Qasim. Berikrar la ilaha illallah, mati masuk jannah. Nabi seneng itu. Nah itu akhir itu penentu. Akhir itu penentu. Yang keenam, haramnya memohonkan ampun orang musyrik. Jadi kalau sudah mati syirik di luar Islam, nggak boleh memohonkan ampun. Jangan seperti orang liberal. Kalau orang liberal, ya semua agama itu jamin masuk jannah asal baik amalannya. Asal baik amalannya. Yang kemarin yang mati Syakur, ya Buya Syakur ngomongnya kayak gitu. Ya itu ya sudah bolonnya orang-orang liberal seperti itu. Jadi berbahaya sekali. Jamaah hormati, ini yang keenam. Yang ketujuh, batilnya bergantung dengan Nabi. Bergantung dengan Nabi saja nggak boleh. Apalagi kepada selainnya.
untuk mendatangkan manfaat, menolak madarat. Itu batil. Kemudian yang ke-8, bantahan kepada orang yang menganggap Abu Thalib itu masuk Islam. Ya, banyak itu di negeri kita. Ya, menganggap Abu Thalib masuk Islam, kedua orang tua Nabi enggak di neraka. Ya, tapi apa? Perasaan pakmu mbokmu mlebu jannah, pak mboke Nabi mlebu neraka gitu. Kamu dengan Nabi itu lebih baik mana? Dia yang ngomong Rasulullah sendiri. Yang ngomong Rasulullah sendiri. Abu Thalib itu didakwai oleh Nabi tidak mau menerima dakwah. Abu Thalib. Apa kemudian? Ya, perasaan. Mosok Pak Liye Nabi mlebu neraka. Itu menunjukkan namanya masuk jannah, namanya selamat dari neraka, nggak ada hubungan kekerabatan. Nggak ada hubungan kekerabatan. Bukan karena Pak Lekku selamat. Enggak. Kalau di dunia itu kekerabatan itu kuat. Anakku, ya anakku. Beloni ya. Pak Lekku bisa. Pak Deku bisa di dunia. Tapi kalau di akhirat sudah putus. Ini yang ke-8. Yang ke-9, bahaya taklid kepada bapak moyang. Ya, karena kalau seorang sudah taklid kepada bapak moyang, itu bihaitsu yuj'alu qauluhum hujjah wa yurja'u ilaiha inda tanazu. Dijadikan ucapan mereka itu sebagai dalil. Semua urusan dikembalikan kepadanya kalau ada perselisihan. Lah piye Pak Mbok mbiyen, bapak moyang gimana? Ya wis. Makanya tadi kisahnya yang kita baca ketika Nabi paman ucap la ilaha illallah. Si paman ini yakin. Tapi dua temannya, kamu benci dengan agama bapak moyang. Yang dipakai dalil bapak moyang. Gedeng ya sama leluhur. Di negeri kita ada itu. Dengan alasan Islam dengan budaya itu dahulu mana? Dahulu budaya. Ya, dahulu tradisi. Wong tradisi ini sudah ribuan tahun. Islam datang tahun keberapa? Itu bahasanya. Lah wong teko keri kok ngendih sing dhisik. Ya, itu subuat mereka. Apa jawabannya? Jawaban kita, kalau budaya itu kamu pelihara dalam ayat sampai kata Allah, walaupun bapak moyang kalian itu tidak berakal, kamu mau pelihara? Ya wis, kamu nggak usah pakai celana. Golek sungu, diketok, baru nanti selep nih gitu. Wis, terus ditaleni. Kan bapak moyang kamu dulu seperti itu. Iya, nanti kayu watu yang kamu sembah, benda mati, begitu. Saudara yang saya hormati, budaya itu kalau baik silahkan diuri-uri. Tapi kalau budaya itu tidak baik, apalagi menyelisih perkara kebenaran akidah, ya harus ditinggalkan. Ya harus ditinggalkan. Ini hati-hati, zaman dahulu saja logika itu kalah dengan taklid kepada bapak moyang. Sekarang juga begitu. Orang kalau sudah berkaitan dengan ya taklid kepada bapak moyang, logika itu sudah nggak jalan. Sudah nggak jalan. Wallahu ta'ala alam, ini satu bab dan menyelesaikan bab yang telah lalu. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk dalam pembahasan sebab kekufuran Bani Adam, mereka tinggalkan agama, itu hulu kepada orang-orang soleh. Jadi melampaui batas kepada orang soleh, itu menyebabkan seseorang nanti terjatuh dalam kekufuran. Demikian, wallahu ta'ala alam. Barangkali sebelum ditutup, ada yang tanyakan? Jadi asalnya yang pertama, kalau misalkan kali waktu bukan satu keharusan, itu tidak mengapa. Tapi kalau misalnya rutin gitu, itu butuh kepada dalil. Kayak misalkan setiap kajian ditutup dengan doa. Kalau itu satu keharusan, itu juga butuh kepada dalil. Tapi kalau hanya sekedar, ya sudahlah kita berdoa, semoga Allah beri taufik misalkan, itu beda. Jadi termasuk ya kita tunggu syafaatnya di hari kiamat, ya popo. Tapi terangkan, kalau nunggu syafaatnya Nabi, itu satu. Ya, itu jaga tauhid, jaga keikhlasan. Tauhid keikhlasan. Yang kedua,
minta kepada Allah. Yang ketiga, ikuti Nabi. Karena nanti kalau kamu nggak mengikuti Nabi, nggak ittiba kepada Rasul, itu jangankan syafaat. Mau minum dari air telaga, digusah. Jadi mau minum itu, ada sekelompok orang mau minum, itu diusir dari telaga Nabi. Nabi katakan, ummati, ummati. Dikatakan kepada beliau, kamu nggak tahu amalan apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Nah itu bagus lagi diterangkan seperti itu. Ya, Allah Ta'ala. Di mana itu setelah ngaji, ya setelah tahu kalau syafaat itu dengan izin Allah, dengan ittiba. Itu saya pas kapan itu diminta ngisi di acara keluarga, pendahuluannya Bapak itu. Dia sampaikan kita tunggu syafaat Nabi, tapi berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau gitu. Walaupun ono sing ra salat. Tapi bagus. Jadi di situ ada dakwah. Jadi kalau rutin itu butuh dalil, tapi kalau enggak apa-apa. Allah Ta'ala. Yang kedua, zikir kalau enggak ditentukan jumlah bilangannya, jangan tentukan. Jangan tentukan. Berarti aksiru fihi atau faksiru fiha. Perbanyak padanya pada yaumul jumat itu dengan ya as-sholatu alayya, membaca sholawat kepadaku. Berarti enggak ditentukan jumlahnya. Silakan sebanyaknya. Sebanyaknya. Makanya nanti kalau Jumatan datang awal. Misalkan kita bisa datang jam 10. Ya, kalau mau amal ibadah banyak sampai masjid. Sampai masjid itu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu mau sholat sunnah mutlak itu tanpa batas. 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai khatib naik mimbar. Ya. Kalau nggak seperti itu mau saya belum baca surat Al-Kahfi. Silahkan baca. Oh, kalau nggak seperti itu cuman baca sholawat. Ya, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sak kesele. Silahkan. Ya, karena memang diperintahkan untuk perbanyak membaca sholawat. Dan sholawat ini Masya Allah. Balasannya luar biasa. 1 kali kita baca dibalas 10 sama Allah. 10 sholawat dari Allah itu dibanggakan di atas para malaikat di atas langit. Kita dibanggakan. Wah, apa nggak senang ya? Kemudian sebab dibukakan kegelapan menuju cahaya. Kemudian sebab diberikan jalan keluar dari masalah. Diberikan ketenangan dan ketentraman. Buahnya itu. Kalau Imam Al-Qayyim, itu di kitab beliau sebutkan ada buah dari sholawat itu 40-an. Walaupun kalau di kitab yang saya punya saya nggak sampai 40. Itu dibawakan hadis-hadisnya, Syekh Mustafa Al-Adawi tentang as-sholatu ala nabi. Itu luar biasa, ada belasan. Ya, ini semangat. Allah Ta'ala. Jadi zikir itu kalau ada lafaz tertentu jangan ditambahi. Kalau nggak ada lafaz tertentu berarti lafaz zikir secara umum boleh. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Subhanallah bihamdi subhanallah azim la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, silahkan saja. Kalau nggak ada lafaz tertentu. Kalau ada lafaz tertentu jangan tambahi, jangan kurangi. Kalau ditentukan jumlahnya jangan tambahi, jangan kurangi. Kalau nggak ditentukan jumlahnya, jangan tentukan jumlahnya. Itu nanti kaidah-kaidah. Kalau ditentukan tempatnya, jangan dipakai di sembarang tempat. Tapi kalau tidak ditentukan tempatnya, berarti jangan harus di situ. Oh, ini sudah ditentukan tempatnya. Jangan, pokoknya kalau di situ harus itu. Butuh dalil. Allah Ta'ala. Dipastikan yang insya Allah selamat. Terus senantiasa berusaha mengamalkan kebenaran. Yang ada di masyarakat itu kadang-kadang besar kita melakukan syafaatnya, tapi itibaknya itu tidak dikerjakan. Ini yang kadang-kadang membuat masyarakat awam itu seperti kita mendapat syafaat. Jadi akhirnya menjadi melemahkan mengikuti ajaran Nabi itu sendiri. Nah, itu yang keliru. Makanya nanti ada pembahasan tamanni sama roja. Tamanni sama roja. Ya, kalau seorang dominan harapan tanpa ada usaha itu namanya angan-angan. Angan-angan. Tapi kalau harapan ada usaha itulah harapan.
Itulah harapan. Dan nanti para ulama antara pengharapan dengan rasa takut. Jadi ada nanti apa? Pengharapan dengan memberikan ancaman. Itu satu sisi dikuatkan pemberian ancaman dalam kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi tertentu dikuatkan pengharapan. Makanya lihat, kalau orang semangat beribadah tapi tidak ikhlas, itu kasih ancaman tentang bahaya tidak ikhlas. Bahaya tidak ikhlas. Tapi kalau orang misalkan semangat ibadah sudah ikhlas untuk Rasul tapi khawatirnya dominan. Dominan itu waduh, jangan-jangan nanti yang jelek timbangan kejelekan saya, itu kuatkan pengharapan. Kuatkan pengharapan. Dan nanti juga begitu di masyarakat. Makanya kalau ya jamaah hormati itu dimaukan supaya harapannya kuat tapi nggak mau ikhtiar, itu ya salah. Nanti jangan pakai seperti itu. Jangan pakai seperti itu. Makanya ditambahkan saja. Syafaat Nabi ini yang kita tunggu ini akan diberikan bagi orang yang ittiba kepada beliau. Yang tadi saya contohkan Bapak itu. Jadi saya pas sampaikan itu di kajian umum, terus ada perlu di kajian keluarga, itu beliau yang protokol itu. Itu dia sampaikan seperti, wah ini masuk ini. Jadi dia sampaikan seperti itu, setelah itu ngomong, saya sekarang tak rubah. Jadi kalau bukan hanya kita tunggu syafaatnya, tapi kalau pengen menunggu syafaat Nabi, itu semangat mengikuti beliau. Ya, kalau taala. Hmm. Jadi keumuman ayat yang sudah berlalu, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah utus pada setiap umat. Umat di situ kata para ulama jailin wa qarnin minan nas. Jadi setiap generasi, setiap kurun utusan sudah pasti datang. Di situ diambil istimbat, nggak ada dakwah itu nggak menyentuh semua lapisan. Ya, itu sampai saya teringat kas ngaji tauhid dulu waktu masih nom-nom itu tanya kalau di apa Amazon katanya. Saya Amazon juru ngerti. Kalau di hutan Amazon, orang yang tinggal di sana itu apa mungkin tersentuh dakwah? Saya teringat jawaban ustadznya waktu itu, jawaban guru itu dia sampaikan, kalau keumuman ayat ini berarti sudah sampai. Sudah sampai. Sampai pun kepada ya penduduk yang berada di hutan Amazon. Gambarnya hutan Amazon tuh ulo ikuti-ikuti, wah macam-macam gitu. Iya. Itu apa mungkin? Keumuman ayat sudah. Nah, apalagi kalau di masa sekarang, teknologi sudah canggih. Lawang orang itu jiglok ning hutan, kau pesawat itu, kemudian kalau nggawa Telkom apa? AS ya dulu itu. Iklannya AS ya. Nomor AS itu sinyalnya masih kuat katanya. Itu nggak ada alasan nggak sampai dakwah. Makanya kalau orang sekarang nggak beribadah kepada Allah, itu sudah nggak ada udur. Nggak ada udur. Tapi kalau rincian-rincian tertentu, masih ada udur. Tapi kalau orang menyembah selain Allah, sudah nggak ada udur. Menyembah selain Allah nggak ada udur. Tapi kalau rincian tertentu, misalkan hukum meninggalkan sholat, sebagian meninggalkan atau enggak, itu ada bagi orang tertentu, tak kira orang kafir misalkan. Sebagian berpendapat kafir. Tapi kalau syariat Nabi Muhammad itu sudah santai. Allah Ta'ala.
Aceh. Ya, ya. Itu Aceh tahu. itu kalau di lafadz yang di tagnya Syekh itu uhaja. Uhaja itu tadi Syekh. Ya, menurut Aceh saja. Iya. Itu bedanya. Aceh. Iya, sebentar nanti. Iya, uhaja. Tapi kadang di sebagian lafadz itu ahuju biha. Jadi aku akan berhujah. Iya, ahuju. Tapi kalau ini binanya majahul. Uhaja itu bina majahul. Jadi uhajja. Ini jawab syarat dari kul. Kul la ilaha illallah. Uhajja laka biya indallah. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya, cuman memang banyak lafaz. Saya yang dapatkan bukan uhajja. Ahujju laka. Aku akan berhujah. Tapi kalau uhajja laka yang dihujahkan untukmu, aku akan hujahkan untukmu. Allah Ta'ala alam. Jadi syirik dan bid'ah. Syirik itu definisinya kan seseorang memberikan ibadah kepada selain Allah. Atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kapan seseorang memiliki dua perilaku ini? Ibadah diberikan selain Allah atau ya, selain Allah disamakan dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan dari Allah. Berarti dia orang musyrik. Kalau orang musyrik jelas tidak diperbolehkan kita memohonkan ampun. Mensolatkan, lah musyrik kok. Nggak boleh, tidak diperbolehkan. Yang kedua, ahli bid'ah. Bid'ah itu nanti satu amalan yang dia niatkan mendekatkan diri kepada Allah tanpa contoh, itu namanya bid'ah. Satu amalan mendekatkan diri kepada Allah tanpa contoh. Jadi niatan takorup tapi nggak ada contoh, itu bid'ah. Lah bid'ah itu nanti ada dua. Ada mukafirah, ada ghairu mukafirah. Kalau bid'ah mengkafirkan, bid'ah akidah, bid'ah berkaitan dengan perkara-perkara arkanul iman, itu bisa menjadikan pelakunya murtad. Kalau seperti itu, berarti nanti masuk pada golongan tadi, orang yang kafir, orang yang musyrik. Tapi kalau bid'ahnya ghairu mukafirah, tidak sampai tingkatan kafir, berarti yang masih punya hak sebagai hak saudara muslim. Ini wallahu ta'ala alam. Kemudian orang nggak sholat. Kalau dohirnya sholat, ya sudah. Walaupun mungkin nggak ketok di masjid, mungkin dia sholat di rumah. Apa boleh sholat di rumah? Ya, dia berdosa, sholatnya sah. Laki-laki yang sholat di rumah, itu dia berdosa, sholatnya sah. Sholatnya sah. Ya, wallahu ta'ala alam. Tapi kalau misalkan dohirnya kita betul tahu, dia nggak sholat, ketika mati, paling aman nggak disolatkan. Paling aman tidak disolatkan. Itu saja. Ya, tapi kalau misalkan, kan ada orang, saya pernah itu kedatangan tamu, yang tamu itu salah satunya protes. Jadi dulu masjid kita di kampung itu dapat ini hadiah pengurusan jenazah. Bahannya bagus sekali. Jadi ada untuk nyuci, untuk kerandanya itu komplit. Tapi qadarullah setelah dapat bantuan itu sebulan itu sing mati wong berapa itu loh? Songo atau piro itu loh. Iya, itu terus itu. Tapi yang mati memang sudah sakit-sakitan. Jadi sudah parah meninggal. Ya, ada tokoh datang ke rumah. Dia ngomong, "Le, aku ki ora geting karo cah masjid," kata dia. Bahasanya seperti itu. Jadi karena memang lebih tua dari saya dan enggak bosok, aku ora geting karo cah masjid. Ning gara-gara masjid untuk rondo itu mati kabeh. Ya. Itu yang iso mbok disingkirke wae. Itu ngomongnya dia, gitu. Terus dia ngomong, "Aku ya sholat, ning aku ora ning masjid," katanya itu. "Aku ya sholat ning aku ora ning masjid." Nah itu
Berarti dia juga sholat sebenarnya, cuman nggak ke masjid. Dan memang betul dia sholat. Dia sholat. Akhirnya saya ngomong sama pengurus, bikin tetap neng ini geger terus itu mas. Misalnya tak goning Solo piye itu. Setuju pengurus. Ya nanti pengen saya, yen wis digoning Solo teseono mati, saya nanti akan bongkar. Oh iya toh, kerondone wis ra ono tetep mati. Saya bawa ke Solo, ya tak kasihkan ke Solo, termasuk orang yang datang ke rumah itu sing mati juga. Dan matinya mendadak. Jadi matinya itu bukan sakit lama enggak. Malam masih masak super mie terus apa gitu katanya. Berkeroan ternyata ada pembuluh darah yang pecah, rumah sakit enggak dulu. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau memang dia masih sholat, walaupun nggak ke masjid, ya tetap dihukumi hak saudara muslim. Tapi kalau kita tahu nggak sholat, ya udah nggak sholatkan aja paling aman. Ya kan begini, kalau tadi kita sampaikan paling aman. Karena nanti para ulama katakan, selama masih muslim, itu punya hak untuk disolatkan. Ya, punya hak untuk disolatkan. Tapi kalau misalkan muslim nggak sholat, sebagian ulama berpendapat keluar dari Islam. Makanya saya akan sampaikan paling aman tidak mensolatkan. Bahkan nanti pembahasan para ulama itu orang-orang yang seperti itu termasuk meninggalkan hutang tapi dia bergampangan tidak mau nyaur. Nabi nggak mau sholatkan. Padahal utang dengan sholat kedudukannya lebih besar sholat. Itu nggak sholatkan. Jadi sampai ada pelajaran nanti tokoh itu jangan ikut mensolatkan untuk pembelajaran kepada orang yang lain. Loh, kayak ya ini gelem nyolat ya. Iya. Iya, tapi kalau biasa itu hak sebagai saudara muslim. Allah taala. Cukup ya? Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.